Materi pelayanan farmasi, mata pelajaran administrasi farmasi. Bab yang kedua tentang informasi obat. Berikut kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Peta konsep dari bab 2 tentang informasi obat adalah sebagai berikut. Materi akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama, pelayanan informasi obat, kemudian informasi umum tentang penggunaan obat dan penjelasan aturan pakai obat. Kemudian yang ketiga, saran perlindungan diri. Pelayanan informasi obat didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, serta terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat, maupun pihak yang memerlukan. Definisi PIO. Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Sasaran pelayanan informasi obat meliputi pasien atau keluarga pasien, kemudian tenaga kesehatan, dan pihak lain, seperti manajemen dan tim panitia klinik. Tujuan pelayanan informasi obat adalah 1. Menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Yang kedua, menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi panitia farmasi dan terapi atau komite farmasi dan terapi. Adapun ciri-ciri pelayanan informasi obat meliputi 1. Mandiri, bebas dari segala bentuk keterikatan. 2. Objektif, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian seimbang, ilmiah, berorientasi kepada pasien, dan proaktif. Sistematika pemberian informasi obat oleh petugas pelayanan informasi obat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan permintaan informasi obat. Petugas mencatat data permintaan informasi dan mengkategorikan permasalahan menurut kategori antara lain aspek farmaseutik, ketersediaan obat, harga obat, efek samping, dosis, interaksi obat, farmakokinetik, farmakodinamik, aspek farmakoterapi, keracunan, dan perundang-undangan. Kemudian, yang kedua, mengumpulkan latar belakang masalah yang ditanyakan. Yang ketiga, penelusuran sumber data. Petugas pelayanan informasi obat melakukan penelusuran data informasi menggunakan rujukan umum, rujukan sekunder, dan jika perlu, rujukan primer. Kemudian yang keempat, formulasikan jawaban sesuai dengan permintaan. Yang kelima, pemantauan dan tindak lanjut. Petugas pelayanan informasi obat menanyakan kembali kepada penanya manfaat informasi yang telah diberikan baik lisan maupun tertulis. Berikut adalah bagan sistematika pemberian informasi obat. Contoh form PIO.
Ruang lingkup kegiatan pelayanan informasi obat meliputi pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Kegiatan PIO yang pertama adalah pelayanan. Pelayanan adalah kegiatan PIO berupa penyediaan dan pemberian informasi obat yang bersifat aktif atau pasif. Pelayanan bersifat aktif apabila apoteker memberikan informasi obat dengan tidak menunggu pertanyaan, melainkan secara aktif memberikan informasi obat. Misalnya, penerbitan, buletin, brosur, leaflet, seminar, dan sebagainya. Pelayanan bersifat pasif apabila apoteker memberikan informasi obat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pasien. Berikut adalah brosur, flyer tentang informasi obat. Kegiatan PIO yang kedua adalah pendidikan, meliputi memberikan pendidikan berkelanjutan bagi apoteker, asisten apoteker, perawat, atau profesi nakes lainnya. Kemudian menyajikan informasi terbaru mengenai obat, serta membimbing apoteker magang atau mahasiswa yang sedang PKL mengenai keterampilan dalam PIO. Kegiatan PIO yang ketiga adalah penelitian. Kegiatan penelitian oleh suatu PIO yang dapat dilakukan yaitu melakukan penelitian evaluasi penggunaan obat. Kemudian melakukan penelitian penggunaan obat-obat baru dan melakukan program jaminan mutu. Informasi obat yang diberikan dapat meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute pemberian obat, metode pemberian, kemudian farmakokinetik, farmakologi, alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping obat, interaksi obat, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat, dan lain-lain. Sumber informasi obat terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, sumber informasi yang berasal dari tenaga kesehatan. Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang dapat memberikan PIO harus memenuhi persyaratan. Antara lain, mempunyai kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian menunjukkan kompetensi profesional. Kemudian memiliki latar belakang pengetahuan tentang terapi obat dan juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah pustaka. Pustaka digolongkan lagi menjadi 3 kategori, yaitu pustaka primer berupa artikel asli yang dipublikasikan oleh penulis atau peneliti. Kemudian pustaka sekunder. Pustaka sekunder berupa sistem indeks yang umumnya
berisi berbagai macam artikel. Sumber informasi dibuat dari atau dalam berbagai database yang termasuk dalam pustaka sekunder antara lain Medline yang berisi abstrak-abstrak tentang terapi obat, kemudian International Pharmaceutical Abstract yang berisi abstrak penelitian kefarmasian. Kemudian pustaka yang ketiga adalah pustaka tersier, berupa buku teks atau database, kajian artikel, kompendia, dan pedoman praktis. Contoh pustaka tersier adalah Farmakope Indonesia, ISO atau Informasi Spesialis Obat, dan juga Informasi Obat Nasional Indonesia atau disebut IONI. Sarana pelayanan informasi obat disesuaikan dengan kondisi rumah sakit atau fasilitas kefarmasian lainnya seperti apotek. Jenis dan jumlah perlengkapan bervariasi tergantung kebutuhan akan pelayanan PIO. Setelah terjadi interaksi antara penanya dan pemberi jawab, maka kegiatan tersebut harus didokumentasikan. Dokumentasi sangat penting karena dapat membantu menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Indikator dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan PIO. Yang pertama, meningkatnya jumlah pertanyaan yang diajukan. Menurunnya jumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Kemudian meningkatnya kualitas kinerja pelayanan. Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan seperti leaflet, buletin, atau ceramah. Kemudian meningkatnya pertanyaan berdasar jenis pertanyaan dan tingkat kesulitan. Dan yang terakhir, menurunnya keluhan atas pelayanan. Demikian video materi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.